Perkenalkan, nama saya Karin Poluakan dengan NIM 2270477. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit tropis di Indonesia. Yang pertama, bagaimana perkembangan penyakit tropis di Indonesia? Penyakit tropis di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Perkembangan penyakit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks, antara lain faktor iklim seperti curah hujan atau suhu, kondisi lingkungan seperti kebersihan lingkungan atau kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi seperti perpindahan penduduk ke perkotaan, dan perubahan perilaku masyarakat seperti sanitasi dan pola hidup. Beberapa penyakit tropis yang masih endemik di Indonesia meliputi malaria, demam berdarah, filariasis, dan leptospirosis. Nah, kasus DBD cenderung meningkat terutama pada musim hujan, meskipun program pemberantasan sarang nyamuk secara intensif digalakan. Angka kejadian DBD tetap tinggi di beberapa daerah, menandakan perlunya strategi yang lebih komprehensif. Berikutnya, malaria. Secara nasional, kasus malaria menunjukkan tren penurunan. Namun, penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan NTT, yang membutuhkan perhatian khusus dan strategi pengendalian yang tertarget. Sekarang saya akan mendeskripsikan penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Di Indonesia, jenis Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax merupakan jenis yang paling sering ditemukan. Gejala malaria seperti demam tinggi yang bersifat periodik atau kambuh secara berkala, menggigil, sakit kepala, mual dan muntah, dan nyeri otot. Pencegahan dan penanganan malaria menggunakan kelambu saat tidur, penyemprotan rumah dengan insektisida, pemberantasan sarang nyamuk secara berkelanjutan, dan pengobatan lebih lanjut ke rumah sakit. Berikut saya akan menjelaskan beberapa peranan tenaga kesehatan masyarakat dalam penanganan penyakit tropis. Tenaga kesehatan masyarakat atau Nakesmas memegang peranan krusial dalam pengendalian dan penanganan penyakit tropis. Peran tersebut meliputi promosi kesehatan, melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat tentang pencegahan penyakit tropis, gejala awal, dan penanganannya. Edukasi ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap upaya pencegahan. Yang kedua, surveillance, melakukan pengawasan dan pencatatan kasus penyakit tropis untuk mendeteksi dini penyebaran dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Sistem pelaporan yang akurat dan cepat sangat penting dalam pengendalian penyakit menular. Yang ketiga, ada intervensi lingkungan. Nakesmas berperan aktif dalam menggalakkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan meningkatkan sanitasi lingkungan untuk memutus rantai penularan penyakit. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Nakesmas melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pencegahan penyakit seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, penggunaan kelambu, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Dan yang terakhir ada vaksinasi dan pemberian obat massal. Nakesmas terlibat dalam pelaksanaan program imunisasi dan pemberian obat massal (POM) untuk penyakit-penyakit tropis tertentu seperti filariasis. Sekian dan terima kasih.